namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi di renungan kita pagi hari ini di dalam Rema STBI. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Namun sebelum kita akan memulai firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan, kemurahan, dan rahmat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di tengah pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu ingin bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga Engkau dapat memberi satu pengertian mengenai firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kembali lagi kita akan membuka firman Tuhan pada hari ini di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, melihat kondisi situasi pada saat ini, kita masih merasakan banyak hal
yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi yang kita rasakan, dari mulai terjadinya pembatasan sosial secara besar yang terjadi di berbagai kota, daerah, dan bahkan provinsi yang ada, kita merasakan banyak sekali keadaan di mana kita harus beradaptasi dengan situasi kehidupan yang baru dan tantangan hidup yang baru. Di tengah situasi tantangan kehidupan, adakah kita mengeluh atau adakah kita merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita? Kita melihat kembali seperti hal yang disampaikan oleh Paulus, kisah perjalanan Paulus merasakan satu tantangan yang begitu besar. Di dalam surat Filipi, Paulus harus dipenjarakan karena ketidakadilan antara masyarakat dan pemerintahan Romawi pada waktu itu, yang memaksa para pengikut Kristus harus ditangkap dan dipenjarakan. Salah satunya adalah Paulus. Paulus merasakan satu penderitaan secara jasmani di dalam hidupnya. Kita lihat ketika kita membaca di dalam Filipi pasal yang ke-4, ini adalah bagian di mana Paulus menyampaikan ucapan terima kasih atas jemaat dan juga keadaan yang terjadi dalam kehidupan dirinya. Kita melihat ada hal yang baik yang boleh kita pelajari mengenai teladan Paulus, yaitu di ayat yang ke-10 Paulus menyampaikan, "Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan." Bagaimana kita membayangkan ketika tantangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Masih sempatkah kita bersukacita di dalam Tuhan? Berapa persentase kehidupan sukacita kita ketika kita berhadapan dengan tantangan? Firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan adalah langkah tepat menjawab tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa poin-poin yang terdapat yang boleh kita pelajari bersama dalam firman Tuhan pada kali hari ini? Kita melihat di dalam Filipi 4 pasal yang ke-10 sampai yang ke-13, kita akan menemukan satu hal pelajaran kehidupan yang baik, di mana kita akan menemukan satu kekuatan yang baru ketika kita boleh belajar dan mendalami firman Tuhan pada hari ini. Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Sebenarnya ketika Paulus melihat datang dan mengabarkan Injil pada jemaat di Filipi, dan surat ini adalah merupakan surat yang ditulis pada saat Paulus tidak berada di Filipi. Namun dia melihat ada satu permasalahan yang terjadi dalam jemaat Filipi. Ketika dia menuliskan surat ini, dia menemukan satu kebahagiaan di mana di ayat yang ke-10, jemaat di Filipi menumbuhkan satu simpati yang kembali kepada Paulus. Coba kita lihat di ayat yang ke-10, "Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku." Nah, kita melihat secara personal, secara komunitas, jemaat-jemaat yang ada di Filipi melihat bahwa perhatian khusus diberikan kepada Paulus. Tetapi kondisi pada waktu itu karena Paulus dipenjarakan, memaksa jemaat untuk tidak bisa memberikan perhatian simpati kepada Paulus pada waktu itu. Sehingga Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi mengenai tatanan kehidupan yang di dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana kita mengatasi tantangan dalam kehidupan kita, seperti halnya Paulus. Bagaimana kita membuat diri kita menjadi orang yang kuat di dalam tantangan. Kita lihat poin yang pertama yang boleh kita pelajari adalah ketika kita menghadapi tantangan, kita belajar untuk mencukupkan diri. Di poin yang pertama ayat yang ke-11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ketika Paulus menyampaikan hal ini, dia tidak sedang meminta suatu sumbangan
atau suatu perhatian yang harus diberikan kepada Paulus, tetapi dia ingin memberikan satu pengajaran yang berarti kepada jemaat, bahwa ketika dia berada di dalam segala tantangan, dia masih dicukupkan, masih diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk diberikan hikmat secara pribadi, sehingga dia dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Banyak sekali yang terjadi, banyak sekali yang kita alami. Banyak masyarakat Indonesia yang harus merelakan pekerjaannya, kehilangan pekerjaannya, kemudian usaha yang bangkrut, omset yang turun, usaha yang turun drastis pada masa pandemi dan pada sampai sekarang ini. Bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri seperti Paulus? Kita mengelola berkat Tuhan, kita mencukupkan dengan keadaan yang kita sekarang. Kalau kita lihat, kunci untuk kita mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah, di ayat ke-12 adalah, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Coba kita lihat. Aku tahu apa ya kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita dapat bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi prioritas kita, skala prioritas kita. Tidak mungkin kita membutuhkan segala sesuatu berdasarkan apa yang tidak kita punya. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kita selalu berpikir Tuhan akan mencukupkan dalam segala sesuatu. Tapi kita belajar bahwa ternyata menjadi seorang yang mencukupkan diri dalam segala hal itu tidak mudah. Bagaimana halnya yang dilakukan Paulus? Dia beradaptasi dari lingkungan seorang ahli Taurat, kemudian menjadi pengikut Kristus. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dialami Paulus, tidak terkecuali dalam hal jasmani. Dia sangat merasakan, tetapi dia belajar bahwa mencukupkan diri dalam segala hal itu adalah hal yang penting, terutama dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana kita mencukupkan diri, bagaimana kita mengelola setiap hal yang ada, kita mementingkan prioritas kita daripada keinginan kita, itu menjadi poin yang penting yang boleh kita lakukan. Kemudian hal yang kedua untuk langkah tepat menjawab tantangan adalah di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Poin yang kedua adalah kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Bergantung kepada kekuatan Tuhan merupakan pilihan. Kita dapat bergantung secara penuh, kita dapat mengandalkan Tuhan, atau sebaliknya, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan hal yang kita anggap kita memiliki power yang lebih daripada Tuhan. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan bekerja ketika kita mengandalkannya, ketika kita bergantung secara penuh kepadanya, ketika kita mengharapkan Dia. Tuhan tidak akan bekerja jika seseorang tidak mengandalkan Tuhan. Jika seseorang tidak berharap kepada Tuhan, bahkan jika seseorang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita melihat bahwa Paulus dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Coba perhatikan segala perkara. Jadi artinya bukan poin bagian tertentu saja kita mengandalkan Tuhan, tetapi dalam segala perkara kehidupan kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa, tiada tandingannya. Kita percaya akan adanya mukjizat, kita percaya akan adanya pertolongan, kita akan percaya akan adanya kekuatan yang besar dari Tuhan.
Oleh sebab itu, ketika kita mempercayai, meyakinkan bahwa Tuhan yang akan memampukan kita melewati setiap permasalahan, dan kita yakin juga bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, yang sanggup menopang kehidupan kita, yang sanggup melewati setiap perkara, tantangan kehidupan kita. Kita percaya pada saat ini banyak orang yang mengeluh tentang harga sembako yang naik, kemudian gaji yang turun, omset yang selalu tidak menentu pada masa kini. Tetapi yang menjadi pembeda, yang menjadi pelajaran berarti, kepada siapa kita bergantung. Yakinlah ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bergantung kepada kekuatan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita, terutama tantangan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tantangan terus ada, tantangan terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak akan menyerah di dalam tantangan, tapi kita terus melawan tantangan dengan kekuatan di dalam Tuhan. Nah, itu baiklah Bapak Saudara, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati Bapak Saudara. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, firman Tuhan yang menguatkan kami ketika kami berada dalam tantangan. Kami berpegang kepada diri-Mu, kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kami belajar teladan Paulus. Kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan kekuatan secara pribadi kepada kami, sehingga kami boleh melakukan setiap sesuatu, segala perkara kami tanggungkan kepadamu, kami mengandalkan kekuatan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami serahkan aktivitas kami pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.